peristiwa dari film Exorcism of Emily Rose. Film ini mengangkat sebuah cerita dari seorang gadis yang dirasuki iblis jahat. Film ini tidak hanya sekedar fiksi semata, tapi diangkat dari kisah nyata, yaitu seorang wanita berkebangsaan Jerman bernama Anneliese Michel. Siapakah Anneliese Michel? Dia adalah wanita yang dirasuki 6 iblis jahat sekaligus. Terlahir sebagai wanita yang bernama Anneliese Michel. Lahir pada 21 September 1952. Wanita ini lahir di Bavaria, negara Jerman. Michel ini lahir dari keluarga yang beragama Katolik. Nah, dia ini mempunyai 3 saudara perempuan. Ayah dan ibunya bernama Joseph dan Anna. Michel ini gadis yang religius ya, karena setiap minggu dia ini pergi ke gereja 2 kali. Dan dia juga mengikuti acara-acara yang diadakan di gereja. Waktu dia kecil tidak ada tanda-tanda yang mengerikan atau aneh, seperti orang-orang normal atau anak kecil lainnya yang normal menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika dia berusia 16 tahun, di sini dia mulai kejang-kejang. Michel didiagnosis epilepsi lobus temporal, penyakit kejang-kejang yang sangat mengerikan, dan tiba-tiba nggak tahu dia bisa aja kejang-kejang seperti orang ayan. Juni 1970. Nah, di sini dia mulai kejang-kejang udah beberapa kali. Nah, di sini diobatin, ada beberapa obat tapi tidak menyembuhkan kejang-kejangnya. Obat yang dikonsumsinya pertama kali yaitu Dilantin. Dilantin ini mengandung phenytoin. Phenytoin ini digunakan dalam mengontrol pada sakit epilepsi atau kejang. Obat ini juga digunakan pada saat terjadi kejang otak ya. Tapi di sini tidak ada pengurangan atau mengobati kejang-kejangnya. Karena seringnya kejang-kejang, nah di sini dia mulai berhalusinasi antara kenyataan atau tidak. Dia mulai melihat wajah iblis. Michel mulai melihat hal-hal lain ya, selain wajah iblis. Dia juga melihat sesuatu yang aneh yang orang lain tuh tidak bisa lihat. Akhirnya dia berobat ke tahap selanjutnya. Berbagai macam pengobatan yang dilakukan Michel itu sama sekali tidak mengurangi kejang-kejangnya ataupun penyakit yang dideritanya, malah semakin parah. Pada tahun 1973, Michel akhirnya lulus dan masuk ke Universitas Würzburg. Teman-temannya melihat Michel ini bukan agak sedikit, tapi pendiam dan religius, dan mulai menarik diri dari teman-temannya. Pada tahun 1973, Michel ini penyakitnya semakin parah ya, kejang-kejangnya semakin parah, dan halusinasinya itu juga makin mengerikan. Nah, di saat berdoa, dia mulai mendengar bisikan, dia terkutuk dan akan membusuk di neraka. Bisikan yang sangat mengerikan dari iblis. Perawatannya ini pun makin ditambah, baik dari perawatan yang jangka panjang. Nah, di sini tidak ada perubahan. Halusinasinya makin bertambah ya, dan depresinya juga makin tinggi. Di sini Michel mulai menghindari keagamaan ya, benda-benda keagamaan seperti salib, saking mungkin ada sesuatu dia nggak tahan melihatnya. Michel ini berangkat bersama keluarganya ziarah ke gereja San Damiano, itu di Italia. Gereja ini memang sering menjadi tempat ziarah agama Katolik. Di sini penjaganya melihat Michel ini agak seperti melakukan hal yang aneh ya, dan tidak seperti orang normal, dan dia memang mengatakan si Michel ini kerasukan. Karena apa? Michel ini mulai menghindari salib. Dia tidak bisa masuk ke gereja. Dia mulai mengelilingi gereja, katanya sih terasa panas seperti bara api. Michel ini juga menolak meminum air suci di gereja. Nah, biasanya kan ada air di gereja, nah itu biasanya diminum para jemaatnya. Nah, Michel ini nggak mau meminumnya. Ditambah lagi, Michel ini melihat gambar-gambar yang suci seperti gambar Yesus Kristus. Itu katanya tidak terlihat karena cukup silau, sehingga dia memalingkan mukanya dan dia tidak melihat gambar tersebut. Dia pun melihat iblis dimanapun,
Dan kemanapun dia melihat, benar-benar wajah iblis, orang yang melihat dia dan saat dia melihat orang tersebut langsung membayangkan dan keluar wajah iblis. Gimana seremnya coba, kita berpas-pasan dengan orang lain dan kita melihat orang tersebut mukanya itu muka iblis yang sangat menyeramkan. Selain melihat wajah-wajah iblis, dia juga sering mendengar bisikan-bisikan kalau yang tadi dikatakan dia terkutuk, sesuatu yang mengutuk dirinya dan menghinanya, dan itu sangat mengerikan ya. Tidak ada orang di sekitarnya, dia bisa mendengar bisikan tersebut dan mulai menghina dan mencaci dirinya sendiri. Michelle ini dan keluarganya mulai mencari uskup ya, seperti orang pintar di gereja yang bisa mengusir roh halus atau iblis di dalam tubuh seseorang. Dalam pencarian uskup ini banyak yang menolak ya, karena merasa sungguh berat banget ini dalam menghadapi iblis-iblis di dalam tubuh si Michelle. Dia kesana kemari sambil bertanya kepada orang-orang. Akhirnya ada satu uskup yang mengizinkan dalam proses pengusiran setan. Uskup Joseph Stang akhirnya memberikan izin ya untuk dilakukannya ritual pengusiran setan, tetapi ritual ini harus dilakukan secara rahasia. Pendeta Ernst Au dan Arnold Renz akhirnya ditugaskan oleh Uskup Joseph untuk mengusir iblis di dalam tubuh Michelle. Pendeta Al ini tidak melihat penderita epilepsi pada Michelle. Dia mempercayai dan mengatakan kalau Michelle ini memang sedang dirasuki iblis. Michelle ini semakin tidak karuan ya, perilakunya juga semakin aneh. Dia mulai merobek pakaiannya, dan itu mulai merobek tidak karuan. Mulai ada yang mengetuk pintu di kamar tidurnya. Bayangin jika ada seseorang yang mengetuk pintu, dibuka itu tidak ada orang, atau ada sesuatu hal yang mengerikan mengetuk pintu kalian, merangkak di bawah meja, menggonggong selama 2 hari. Dia juga makan laba-laba dan batu bara. Orang normal tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Itu di luar nalar manusia. Dia juga menggigit kepala seekor burung yang sudah mati, dan dia juga meminum air kencingnya sendiri. Ini benar perbuatan yang sangat-sangat menyakitkan dan sangat-sangat aneh sekali, apalagi sebagai orang tuanya melihat anaknya seperti ini. Pada tanggal 24 September 1975, disinilah dimulai sesi pertama ritual pengusiran setan. Dalam sesi pengusiran setan, si Michelle ini pun mulai mengatakan hal-hal yang aneh, dan di sini dia juga berhenti makan ya, karena ada pelarangan dari setan ini sendiri, si iblis-iblis yang di dalam tubuh si Michelle. Memang saat ritual pengusiran setan ini, Michelle ini tidak makan dan tidak ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya, sehingga membuat dia semakin lama itu semakin kurus. Seharusnya orang tidak makan tuh lemah, tapi ini tidak. Michelle ini semakin kuat dan makin menjadi-jadi, dan berdoa dia juga sampai mematahkan dengkulnya, pergelangan kaki, dan dia harus dibopong saat ke kamar mandi atau pengen berjalan memindahkan badannya, harus butuh bantuan. Sampai segitunya, dari wanita yang sehat sampai yang kurus sekali, beratnya hanya 30 kg. Ritual pengusiran setan ini dilakukan selama 10 bulan, cukup lama ya. Dan ini kita lakukan pada tahun 1975
sampai 1976. Nah, pendeta Al dan pendeta Arnold ini melakukan sampai 67 sesi pengusiran setan. Setiap sesinya itu dilakukan 4 jam kurang lebih ya, selama 4 jam, dan itu seminggu ada 2 kali dalam melakukan ritual ini. Yang paling seram ya, ini memang tercatat dalam rekaman, si Michelle ini mulai mengungkapkan iblis apa saja yang masuk ke dalam tubuhnya. Berikut rekamannya. Ja, ich will auch für die anderen Leute, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leicht zu haben. Wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr. Sind wir schon 3? Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Ist da sonst noch etwas zu sagen? Im Namen deines Sohnes, den Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Dari keenam iblis tersebut, ternyata semuanya iblis jahat yang masuk ke dalam tubuh Michelle. Pada tanggal 1 Juli 1976, Michelle meninggal dunia di rumahnya. Laporan otopsi menyatakan kalau Michelle ini malnutrisi dan dehidrasi. Ya, ini karena selama pengusiran setan dalam kurun 10 bulan, Michelle ini tidak makan ya, tidak memasukkan nutrisi yang membantu tubuhnya tetap bertahan. Kalian bisa bayangkan wanita berumur sekitar 20 tahunan beratnya hanya 30 kg. Nah, di sini juga lututnya Michelle ini patah sehingga dia harus dibantu kemanapun. Michelle ini juga dilaporkan pneumonia. Pneumonia ini adalah infeksi pada paru-paru. Setelah penyelidikan, jaksa penuntut umum pun mengatakan kematian Michelle ini bisa dicegah 1 minggu sebelum kematiannya. Pada tahun 1976, orang tua Michelle dan pendeta yang melakukan pengusiran setan akhirnya dituntut negara karena kelalaian mereka. Dalam kasus itu, mereka dituntut karena kelalaian sehingga menyebabkan kematian si Michelle. Nah, dalam kasus ini pun selama prosesnya, mereka kan selalu merekam ya pada saat melakukan pengusiran setan. Nah, di sini diputar di pengadilan dan tubuh Michelle ini juga diotopsi. Pada 30 Maret 1978, persidangan pun dimulai. Nah, kasus ini sendiri menarik perhatian masyarakat Jerman.
Akhirnya terdakwa dinyatakan bersalah, yaitu orang tua Michelle dan pendeta Al dan Arnold. Mereka dituduh lalai. Mereka dinyatakan bersalah karena pembunuhan yang diakibatkan dari kelalaian. Mereka dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan 3 tahun masa percobaan. Setelah dimakamkan, makam Michelle ini menjadi tempat ziarah para orang-orang yang beragama Katolik.